Penyebab mimisan pada anak bisa beragam. Walau terlihat mengerikan, mimisan adalah hal yang lumrah kok terjadi pada anak-anak yang usianya 3-10 tahun. Jadi, kita tidak perlu khawatir karena mimisan pada anak biasanya tidak berbahaya. Tapi, kenapa ya anak kecil lebih gampang mimisan? Terus cara ngatasinnya gimana? Kalau mau tahu, yuk simak penjelasan saya di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Haulia Sabila Pasi. Saya mahasiswa pendidikan guru anak usia dini semester 2. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah kesehatan dan gizi yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Dr. Rosita Wondal MPD. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hal apa saja sih yang menyebabkan terjadinya mimisan pada anak, dan gak hanya itu, saya juga akan memberitahu kepada kalian langkah-langkah penanganan apa saja sih yang bisa kita lakukan saat si kecil mimisan. Jadi mimisan atau ekspektasi adalah kondisi ketika terjadi pendarahan dari dalam hidung. Pada dasarnya, penyebab mimisan pada anak adalah pecahnya pembuluh darah kecil atau kapiler di dalam hidungnya. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, yakni baik faktor lingkungan ataupun faktor kesehatan anak. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadinya mimisan pada anak. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama adalah udara kering. Udara kering adalah penyebab mimisan pada anak yang paling umum. Udara kering bisa terjadi baik karena udara di dalam ruangan yang panas maupun iklim yang memang sedang kering. Udara yang kering bisa menyebabkan selaput lendir hidung anak kering atau teriritasi sehingga pada akhirnya terjadi mimisan. Yang kedua, menggaruk atau mengkorek hidung. Menggaruk atau mengkorek hidung terlalu dalam juga merupakan hal yang sering terjadi dan menyebabkan terjadinya mimisan pada anak. Kebiasaan ini bisa merobek selaput lendir di dinding hidung, apalagi jika anak memiliki kuku yang panjang atau mengkorek hidung dengan benda yang lancip. Penyebab yang ketiga yakni cedera. Cedera berupa benturan pada hidung, misalnya anak sedang bermain, bisa menyebabkan pembuluh darah di dalam hidung pecah, sehingga menyebabkan mimisan pada anak. Cedera juga bisa melukai pembuluh darah yang lebih besar, sehingga mimisan terjadi lebih banyak. Penyebab yang keempat, pilek, alergi, dan sinus. Penyakit-penyakit dengan gejala hidung tersumbat seperti alergi, pilek, dan sinusitis biasanya akan menyebabkan iritasi pada bagian dalam hidung anak, sehingga memicu terjadinya mimisan. Penyebab yang terakhir atau yang kelima yaitu infeksi bakteri. Infeksi bakteri pada hidung juga dapat menyebabkan iritasi loh. Iritasi ini biasanya ditandai dengan luka, kemerahan, dan timbulnya kerak di dalam hidung dan di depan lubang hidung. Nah, jika luka pada hidung cukup dalam dan mengenai pembuluh darah, bisa terjadi mimisan. So, itu tadi beberapa penyebab terjadinya mimisan pada anak yang perlu kita ketahui. Sekarang saatnya saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi mimisan pada anak, dan berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi mimisan pada anak. Pertama, minta si kecil untuk duduk dengan tegak di kursi atau di pangkuan Anda. Kedua, miringkan kepala sedikit ke arah depan atau setengah menunduk. Lalu yang ketiga, jangan biarkan dia bersender atau mendongakkan kepala, sebab hal itu bisa mengakibatkan darah mengalir ke tenggorokan dan tertelan oleh si kecil. Yang keempat, minta ia untuk bernapas melalui mulut dan jepit dengan lembut hidungnya dengan tisu atau lap bersih selama kurang lebih 10 menit. Jangan berhenti terlalu cepat karena pendarahan bisa terjadi lagi. Yang kelima, minta si kecil untuk beristirahat sejenak setelah mimisannya mengering. Dan terakhir, awasi si kecil agar tidak mengorek atau membuang ingus terlalu kencang. Dengan itu diharapkan mimisan yang dialami si kecil bisa segera berhenti.
Nah, mungkin itu dia langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menangani mimisan pada anak. Kebanyakan penyebab mimisan pada anak tidak berbahaya, tapi sebagian penyakit yang serius juga bisa ditandai dengan mimisan. Jadi, jika si kecil tiba-tiba mengalami mimisan yang sangat banyak atau mimisan disertai dengan pendarahan di tempat lain, sebaiknya segera bawa ia ke dokter untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan yang tepat. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan penyebab terjadinya mimisan pada anak dan bagaimana cara mengatasinya. Saya harap teman-teman bisa dapat memahaminya dengan baik. Jadi, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.